Seorang gadis membeli sebuah kotak berisi mutiara yang berkilau seperti emas dan bekerja hingga larut malam untuk merangkainya menjadi sebuah gaun. Keesokan paginya, saat gaun megah itu diperlihatkan kepada semua orang, mereka terkesima. Bahkan bosnya Annie, seorang desainer ternama, terpukau. Annie berniat mengklaim gaun itu sebagai hasil karyanya. Tetapi itulah yang memang sudah direncanakan oleh Lucy. Ia telah menyembunyikan sebuah rahasia dalam gaun itu untuk mengalahkan bosnya. Malam itu, saat peluncuran koleksi baru perusahaan, sebuah sepeda motor tiba-tiba menerobos karpet merah. Dari kepulan asap, muncullah seorang gadis misterius. Pakaian hitam dan emas yang dikenakannya menarik semua perhatian dan kamera-kamera langsung mengarah padanya. Sorotan yang tadinya tertuju pada Annie langsung sirna. Saat itu juga, lampu-lampu padam dan bayangan seorang pria bercahaya muncul di dinding gedung. Ceruel. Rumunan mulai berbisik saat Ceruel menghilang dengan gaya. Nama itu mulai menjadi kekuatan tak terbendung di dunia mode. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah acara besar di London, mobil Annie tiba-tiba mogok. Pintu mobilnya macet. Saat itu, Ceruel kembali muncul, membentangkan gaun panjangnya di atas mobil. Gaun yang dihiasi kain mewah dan mawar berwarna hitam merah itu memukau media. Keesokan harinya, semua surat kabar dipenuhi dengan berita utama tentang sensasi baru di dunia mode. Ceruel. Namun Annie bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia segera memerintahkan penyelidikan tentang siapa sebenarnya Ceruel. Namun Ceruel begitu cerdas hingga polisi pun tak dapat menemukan petunjuk apapun. Sementara itu, Ceruel diam-diam bekerja di perusahaan Annie dengan nama aslinya. Sambil mempersiapkan langkah selanjutnya, Annie mulai curiga dan bertanya kepada perusahaan Lucy mengapa ia menyembunyikan bakat aslinya. Lucy menjawab bahwa ia hanya melakukan hal-hal itu di waktu luangnya. Annie tersenyum licik dan berkata, "Waktumu, desainmu, jiwamu, semuanya milikku. Sepertinya aku telah menemukan mahakarya baru." Pada peragaan busana minggu berikutnya, Annie tampil mengenakan gaun yang sama seperti yang pernah dirancang oleh Cruel. Namun tepat saat itu, sebuah truk sampah berhenti di luar. Tutupnya terbuka dan tumpukan pakaian jatuh ke tanah. Tiba-tiba, Cruel muncul dari balik tumpukan dengan senyum elegan. Ia naik ke atas truk dan saat truk itu melaju, orang-orang menyadari bahwa tumpukan pakaian itu sebenarnya adalah gaun sepanjang 15 meter, dengan Cruel berdiri di atasnya sambil tertawa. Kamera-kamera terus berbunyi, sementara panitia acara terlihat geram. Penjualan rumah mode milik Annie pun anjlok drastis. Kini Annie ingin Cruel ditangkap, tetapi tidak ada hukum yang bisa menjeratnya. Frustrasi Annie mengandalkan harapannya pada malam mode paling bergensi dalam setahun. Yakin bahwa gaun emas megahnya akan mengembalikan reputasinya. Tapi Cruel telah merancang rencana lain. Ia memberi isyarat kepada rekannya untuk menyusup ke rumah mode, dan sengaja meninggalkan beberapa petunjuk tentang pencurian. Annie, yang makin waspada, mengunci semua gaunnya di dalam sebuah berangkas. Tetapi itulah yang justru diinginkan oleh Cruel. Pada hari peragaan, saat berangkas dibuka, ribuan serangga berterbangan keluar. Kepanikan pun terjadi, dan orang-orang berlarian ketakutan. Gaun-gaun mewah Annie hancur total. Mutiara-mutiara emas itu ternyata adalah telur serangga yang menetas dalam lingkungan aman di dalam berangkas. Dengan langkah terakhir itu, Cruel berhasil menghancurkan Annie sepenuhnya.